Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Pemaparan materi nantinya akan dipandu oleh para moderator. Moderator pertama hari ini adalah Bapak Rifai. Izinkan kami untuk membacakan secara singkat CV dari Bapak Rifai. Bapak Rifai menyelesaikan pendidikan psikologi sarjana S1 Strata 1 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan melanjutkan dengan Strata 2 dari MPPO Universitas Airlangga. Memiliki background pendidikan militer sebagai Tamilsuk Abri 3 1990 dan dilanjutkan di Krek Seskoal 48. Saat ini, Bapak Rifai aktif di Pusat Psikologi TNI dari 2022 hingga 2025. Sebelumnya berpengalaman di Kodik Latal, Lapsi, dan Mabes Abri Detasemen TNI AL Bandung. Izinkan kami untuk memanggil moderator hari ini, pergi berlayar menuju Natuna. Perahu layar tampak perkasa. Webinar kita semakin bermakna. Kepada Bapak Rifai, silakan memimpin acara. Cakep, Bu Anda. Cakep, terima kasih. Terima kasih MC cakepnya. Monggo Bu Anda. Bapak Rifai. Baik, terima kasih. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor Universitas Hang Tuah, Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Maritim HIMSI, kemudian Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa yang telah berkenan hadir, para undangan webinar, mahasiswa, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah kita semua pada pagi hari yang indah ini dapat berkumpul di ruang virtual ini di dalam acara webinar nasional Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah dan Asosiasi Psikologi Maritim HIMSI yang mengangkat tema dari psikologi untuk kelautan dan kemaritiman, rekonstruksi kesejahteraan masyarakat maritim berbasis budaya dan kearifan lokal. Ada 3 topik yang akan dibahas sepanjang pagi sampai siang nanti. Nah, untuk yang topik pertama ini akan mengangkat hal yang terkait dengan bagaimana budaya dan kearifan lokal dapat menjadi dasar dari pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat maritim. Kesejahteraan dalam konteks ini tentunya mengandung makna yang kompleks, meliputi kesejahteraan yang bersifat material maupun non-material, termasuk kesejahteraan psikologis. Nah, kalau berbicara masalah budaya dan kearifan lokal, maka kita semua sudah sangat paham betapa negara kita, Indonesia tercinta ini, adalah negara yang sangat kaya akan ragam budaya. Pengaruh faktor budaya ini bahkan sepertinya tidak bisa dilepaskan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa sih makna sebenarnya dari budaya dan kearifan lokal ini, kemudian bagaimana hal tersebut menjadi signifikan mempengaruhi perkembangan dan bahkan dapat dijadikan dasar dalam upaya membangun kesejahteraan, khususnya di lingkungan masyarakat maritim, maka kita perlu mendengarkan dari ahlinya. Hadirin sekalian, untuk itu pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang mumpuni yang akan menjadi narasumber pertama dalam webinar ini. Beliau adalah pria kelahiran Bandung, 16 Februari tahun 1971, dan pada saat ini menetap atau berdomisili di Sukoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada strata 2 studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung. Perjalanan tugas dan karirnya beragam, mulai dari seksi atau bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi, data dan informasi, sampai ke bagian program budidaya perikanan. Namun, tetap konsisten di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan. Dan sampai pada saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ulangi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Raden Heri Sulistyo Hermawan, SPI MT. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rifai. Nggih. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Nggih. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia Bapak. Siap. Hadirin Terima sekalian kasih. juga. Ya. Izinkan saya Rifai Pak untuk memandu jalannya pembahasan dan diskusi terkait topik yang akan Bapak paparkan nanti. Para Siap. hadirin sekalian, saya sudah membaca sekilas bahan atau materi yang akan dipaparkan oleh Pak Heri ini. Di dalamnya banyak membahas budaya Jawa, termasuk pedoman atau landasan falsafah atau way of life yang diterapkan khususnya di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, Hamemayu Hayuning Bawono ini bukan sekedar sebuah konsep, tapi merupakan sebuah pedoman hidup yang mengandung makna mengajak manusia untuk bertindak bijaksana, menjaga kelestarian alam, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi sangat kompleks maknanya Pak ya. Nah, pedoman hidup ini kemudian diturunkan menjadi tema pembangunan pada setiap periode pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Tentunya pada tingkat kabupaten dan kota ada kewajiban untuk menurunkannya menjadi subtema andalan untuk wilayahnya masing-masing. Demikian. Nah, terlepas dari itu semua, ini yang menarik. Narasumber kita ini yang akan mengupas topik tersebut, yaitu Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Beliau ini, kalau kita lihat dari kota kelahirannya, ini lahirnya di Kota Parahyangan, Bandung. Nah, artinya ini sudah lintas wilayah ini, lintas budaya. Jadi, sepertinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bagaimana kepakaran beliau terkait tema peran budaya dan kearifan lokal dalam membangun kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan maritim. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, mari kita langsung saja simak pemaparan dari beliau terkait topik rekonstruksi kesejahteraan masyarakat maritim berbasis budaya dan kearifan lokal. Waktu kami serahkan kepada Bapak Raden Heri Sulistyo Hermawan, SPIMT, selama lebih kurang 60 menit untuk pemaparan dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan Bapak. Matur nuwun Pak Rifai selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hang Tuah, yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, ada Pak Wagub Lemhanas RI, kemudian juga staf kepresidenan bidang SDM, kemudian juga yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, kemudian juga Bapak Ibu dosen, kemudian juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, segenap peserta webinar yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Eh, Pertama-tama tentu marilah kita selalu membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di acara webinar eh, nasional ini yang tentu ini luar biasa, yang sangat membanggakan bagi kami begitu Pak Rifai. Kemudian tadi terkait dengan CV saya begitu ya Pak Rifai ya. Nah kebetulan memang betul saya lahir di Bandung karena dulu orang tua itu bertugas di Bandung begitu. Kemudian besar di Pekalongan. Nah kemudian baru kuliah di Gajah Mada di jurusan perikanan itu. Kemudian eh, masternya saya ambil di ITB begitu Pak. Kemudian betul tugas saya banyak dilakukan di eh, Jogja di kantor wilayah eh, Departemen Pertanian waktu itu di awal. Kemudian otonomi daerah kami masuk di Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, eh, tentu eh, apa materi webinar kali ini sesuatu hal yang sangat menantang bagi kami begitu Pak Rifai dan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Latar belakang saya sebetulnya kan teknis begitu ya, sarjana perikanan begitu. Kemudian lebih lagi eh, masternya di teknik industri begitu. Nah, sehingga nanti mungkin banyak hal eh, diskusi-diskusi ataupun yang kami sampaikan terkait hal-hal yang bersifat yang mungkin agak ke teknis, utamanya di kegiatan kelautan dan perikanan begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, izin kami share screen materi yang ada. Nah, eh, ini Bapak Ibu sekalian, materi yang dimintakan kepada kami terkait dengan rekonstruksi kesejahteraan masyarakat maritim berbasis budaya dan kearifan lokal begitu ya. Tentu ini eh, dalam kaitan dengan tema seminar kita hari ini dari psikologi untuk ketahanan dan kemaritiman, rekonstruksi kesejahteraan masyarakat maritim berbasis budaya dan kearifan lokal. Nah, ini tentu mengajak kita melihat laut bukan sekedar sumber ekonomi, tapi juga dalam perspektif psikologi, kemudian sekaligus juga sebagai ruang budaya dan basis identitas masyarakat kita gitu. Nah, yang selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, eh, slide awal yang kami sampaikan. Jadi kalau kita melihat rencana pembangunan jangka menengah DIY, utamanya 3 RPJM terakhir 2012 sampai 2017, kemudian 2017 sampai 2022, dan 2022 sampai 2027 begitu. Jadi ketika di 2012 baru dengan strategi Among Tani Dagang Layar. Kemudian putar kemudi ke visi maritim dan laut sebagai halaman depan. Nah, jadi tahun 2012 ini eh, visi pembangunan DIY konsisten menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai pondasi, di mana dari Among Tani Dagang Layar 2012 sampai 2017 yang menyeimbangkan kekuatan agraris dan maritim yang tentu dilanjutkan dengan eh, menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Jadi bagaimana potensi di wilayah selatan ini, wilayah pantai selatan itu bisa digunakan sebagai dasar eh, untuk menguatkan potensi dalam rangka mencapai visi Pancamulya kita begitu. Kemudian yang di 2022 sampai 2027 itu
bagaimana menekankan reformasi kelurahan, inovasi budaya, dan penguatan masyarakat pesisir. Nah, ini jika ditarik benang merahnya sejak tahun 2012 hingga sekarang, visi dan misi Bapak Gubernur ini selalu konsisten, berbasis pada sumber daya lokal dan dalam rangka mengembangkan potensi wilayah, terutama di kawasan pesisir selatan. Karena apa? Kalau kita melihat di DIY, ada 5 kabupaten kota. eh, Kalau kita melihat kondisi kewilayahan, itu kita bisa membagi antara wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara begitu. Jadi wilayah utara itu daerah Sleman, wilayah tengah itu di kota Jogja, wilayah selatan itu ada di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Nah, kalau kita melihat memang perkembangan di tengah dan utara, jadi di kota dan Sleman ini jauh lebih besar begitu, atau lebih besar dibandingkan yang wilayah selatan. Oleh karena itu, dirasa perlu bagaimana mengarahkan ke selatan begitu. Artinya bahwa eh, visi beliau dalam rangka untuk mengantisipasi ketimpangan wilayah antara wilayah utara dan tengah terkait dengan wilayah selatan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan, nah, ini misi Bapak Gubernur kami, jadi utamanya di 2022-2027. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan warga, kemudian pembangunan yang inklusif, serta pengembangan ini diarahkan sebagai ujung tombak untuk bagaimana peranan pemerintah atau birokrasi kita kepada masyarakat begitu. Kemudian yang kedua, memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, kemudian peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan atau pengelolaan sumber daya setempat begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini eh, diarahkan untuk meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Kemudian misi beliau yang keempat adalah melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik begitu. Jadi inilah misi beliau di RPJMD yang sekarang ini sedang dilakukan begitu. Artinya dalam rangka untuk mengantisipasi beberapa tantangan permasalahan yang ada di Jogja, termasuk kemiskinan, kemudian ketimpangan wilayah, kemudian juga bagaimana mengantisipasi degradasi lingkungan ya akibat eh, aktivitas pembangunan yang mungkin ini akhirnya berdampak pada kondisi kualitas lingkungan yang mungkin perlu kita jaga lebih baik begitu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan apa budaya yang ada di Jogja begitu, salah satunya ditegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara inklusif begitu ya, itu tentu berupaya untuk memberdayakan masyarakat lokal di kawasan selatan atau pesisir, serta melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Kemudian filosofi Jawa Memayu Hayuning Bawono, Bapak Ibu sekalian, ini bermakna bagaimana menjaga eh, dunia melalui kebijaksanaan manusia. Jadi menjadi landasan utama, artinya ketika kita membicarakan kearifan lokal atau terkait dengan budaya maritim dan psikologi masyarakat pesisir, tentu kita sedang membumikan visi dan misi tersebut ke dalam konteks yang nyata begitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian falsafah DIY sangat jelas, Memayu Hayuning Bawono, menjaga kelestarian dan keselamatan dunia dengan kebijaksanaan dan kearifan kita. Ada 3 intinya, yaitu kelestarian dunia ditentukan oleh kebijaksanaan
manusianya. Kemudian yang kedua, pengabdian ksatria menumbuhkan kesejahteraan negara. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan manusia lahir dari kemanusiaannya. Bila kita kaitkan dengan masyarakat pesisir, falsafah ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan laut harus dilandasi kebijaksanaan atau kearifannya begitu. Artinya mitos tentang laut, kemudian pranata adat hingga ritual petik laut adalah bentuk kearifan lokal yang sesungguhnya menjaga kelestarian dan keselamatan bersama. Itu, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar. Jadi kalau kita melihat apa nilai satria ini adalah budaya atau nilai-nilai yang menekankan pada watak yang pertama sawiji, greget, sengkuh, ora mingkuh begitu. Yang dalam konteks maritim ini berarti konsentrasi, semangat, kemudian percaya diri, rendah hati dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan laut begitu. Nah, yang selanjutnya eh, golong gilik. Jadi golong gilik ini semangat persatuan manusia dengan Tuhan, kemudian sesama manusia, artinya manusia dengan manusia dan manusia dengan alam begitu. Artinya menjaga keselarasan. Nah, keselarasan ini tentu eh, juga penguatan di masyarakat pesisir, di mana laut tidak bisa tentu dimiliki oleh personal begitu, melainkan dijaga bersama-sama begitu. Nah, kemudian nilai satria juga mendorong eh, selaras dan akal budi luhur, artinya menjaga keseimbangan dengan ekosistem yang ada di wilayah kita, misalnya ekosistem laut begitu. Kemudian teladan dan rela melayani, melahirkan kepemimpinan sosial di masyarakat pesisir. Inovatif, yakin, ahli profesional, menjadi bekal bagi kita bersama, termasuk generasi muda eh, di wilayah pesisir agar mampu merevitalisasi kearifan lokal di tengah modernisasi. Nah, dengan demikian Memayu, Hayuning Bawono dan Satria bukan sekedar falsafah, tapi melainkan kerangka nilai yang memperkuat dalam pengembangan masyarakat kita begitu. Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Nah, jadi kalau kita eh, melihat potensi endogenis psikologi begitu, ya. Ah, ini tentu kita melihat eh, kalau dalam konteks DIY bahwa falsafah Memayu Hayuning masyarakat DIY. Maka indigenous psikologi memberikan kerangka ilmiah yang relevan. Nah, psikologi eh, pribumi atau indigenous psikologi menekankan bahwa untuk memahami perilaku, kemudian resiliensi dan kesejahteraan masyarakat, kita tidak bisa hanya memakai kacamata pendekatan yang modern atau pendekatan ilmiah semata gitu. Kita perlu membaca melalui budaya lokal, kemudian juga tradisi dan sistem pengetahuan masyarakat itu sendiri begitu. Nah, bagi masyarakat pesisir, hal ini sangat nyata. eh, Ritual petik laut bukan sekedar acara budaya, tetapi juga sarana coping mekanisme kolektif begitu, atau cara masyarakat mengelola kecemasan, kemudian menguatkan solidaritas dan membangun rasa syukur begitu. Nah, mitos laut bukan sekedar cerita, melainkan sistem nilai yang menuntun masyarakat agar bijak dalam mengeksploitasi sumber daya. Ya. Inilah yang menurut kami yang disebut indigenous psikologi, membaca fenomena psikologis dari dalam konteks budaya lokal, tapi bukan merupakan dari kacamata luar begitu.
membantu kita memahami bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal makna, kemudian spiritualitas, dan hubungan simbolik dengan laut. Inilah yang menjaga ketahanan budaya. Lebih jauh lagi, pendekatan ini memberikan kita cara untuk merumuskan strategi revitalisasi dengan menghargai tradisi, kemudian eh, ritual dan ritual kita bisa menggabungkan pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah yang tentu menghasilkan inovasi modern. Nah, maka lahirlah tata kelola pesisir yang bukan hanya efisien, tetapi juga berakar pada identitas masyarakatnya sendiri begitu. Nah, yang selanjutnya, hmm, ya ini putus ini, sudah sebentar. Nah, nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini eh, peran indigenous psikologi dalam memperkuat budaya maritim. Jadi hadirin yang kami hormati, jika kita bicara indigenous psikologi, maka peran utamanya dalam konteks maritim adalah memperkuat budaya dan identitas masyarakat pesisir melalui pendekatan yang inklusif. Ada beberapa poin penting di sini yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama, terkait dengan integrasi pengetahuan. Indigenous psikologi mendorong kita untuk menggabungkan pengetahuan tradisional dengan praktek kontemporer. Dengan begitu, kita bisa memahami laut secara lebih holistik, tidak hanya sebagai ekosistem biologis, tapi juga sebagai ruang budaya dan spiritual, serta ruang bagaimana masyarakat eh, dalam mengekspresi tentang kehidupannya gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan to seeing, artinya kita melihat dengan dua mata, mata kearifan lokal dan mata ilmu pengetahuan modern gitu ya. Dengan kolaborasi ini kita bisa membangun kerangka berkelanjutan. Nah, ketiga, literasi laut berbasis pengetahuan adat. Banyak perubahan historis dalam hubungan manusia dengan laut. Dengan menggunakan pendekatan regional yang memadukan budaya dan emosi, indigenous psikologi membantu kita memahami kembali bagaimana laut dipersepsi, dihayati, dan dijaga oleh masyarakat. Keempat, kolaborasi adat dan sains. Tentu ini terkait dengan tidak indigenous psikologi tidak menolak sains, tapi justru mendorong produksi pengetahuan bersama. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kebijakan kelautan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks lokal begitu. Kemudian yang terakhir, hak dan warisan budaya maritim ini terkait dengan menekankan pentingnya pemulihan ekosistem laut yang mungkin sudah mengalami kerusakan sekaligus revitalisasi budaya. Karena laut bukan hanya sumber daya, tetapi juga warisan identitas yang harus kita jaga begitu. Kemudian, nah ini beberapa strategi revitalisasi kearifan lokal. Nah, tradisi seperti petik laut yang ada di tempat kami itu tadi bukan sekedar ritual, melainkan cara masyarakat mengajarkan rasa syukur
menjaga alam, dan menghormati laut sebagai sumber kehidupan begitu. Kemudian juga pelestarian tradisi budaya gotong royong nelayan, kemudian peran adat dalam mengelola hasil tangkapan, serta kosmologi laut harus dijaga agar tetap relevan bagi generasi muda. Kemudian ekonomi berbasis lokal, nah potensi hasil perikanan, budidaya laut, wisata bahari, dan industri olahan harus dikembangkan dengan tetap menghargai cara-cara tradisional yang ramah lingkungan. Kemudian yang selanjutnya pemanfaatan teknologi. Jadi modernisasi perikanan seperti alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian sistem informasi pasar, hingga teknologi budidaya dapat memperkuat ekonomi tentu tanpa merusak lingkungan lautnya begitu. Kemudian yang berikutnya peningkatan kesadaran melalui gerakan seperti Kita Laut, gerakan Cinta Laut, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut dari sampah dan menghidupkan kembali budaya cinta laut. Kemudian pendidikan berbasis maritim diarahkan untuk generasi muda perlu dibekali pemahaman bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tapi dan identitas bangsa kita begitu. Nah, juga kerjasama eh, lintas pihak, pemerintah, masyarakat pesisir, akademisi, dan swasta harus bergandengan tangan agar modernisasi perikanan tetap berakar pada kearifan lokal masyarakat kita gitu. Nah, ini upacara tradisi eh, petik laut yang ada di eh, wilayah kami di pelabuhan perikanan pantai Sadeng begitu. Jadi ketika kita membicarakan kesejahteraan masyarakat pesisir, seringkali kita hanya melihat dari aspek ekonomi. Padahal kesejahteraan sejati juga ditopang oleh psikologi, kemudian budaya, kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Nah, inilah yang dijelaskan oleh indigenesis psikologi. Konsep ini menekankan bahwa kesehatan mental, perilaku, dan daya tahan masyarakat hanya bisa dipahami bila kita melihat dari lensa budaya lokal, dari perangkat adat, kemudian kosmologi laut, mitos, hingga ritual tradisional. Nah, bagi masyarakat DIY, laut bukan sekedar sumber daya. Laut adalah ruang hidup, ruang spiritual, sekaligus ruang identitas. Ritual petik laut, mitos laut, hingga aturan adat tentang kapan melaut adalah bukti bagaimana kearifan lokal menjadi mekanisme psikologi kolektif untuk menjaga harmoni, solidaritas, dan keberkelanjutan. Dan menariknya, prinsip indigenesis psikologis ini sudah diwujudkan dalam program-program nyata di dinas kami, mulai dari petik laut, kemudian juga Kita Laut, Gerakan Cinta Laut, kemudian juga intervensi dari kebijakan Bapak Gubernur dalam wujud bantuan keuangan khusus kelurahan maritim hingga konsep One Village, One Iconic begitu ya. Artinya bagaimana suatu desa yang punya karakteristik tersendiri ini bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya begitu. Nah, semua program ini sesungguhnya adalah cara kita menghidupkan kearifan lokal sebagai modal sosial, sekaligus identitas dan ketahanan budaya masyarakat pesisir begitu. Nah, gerakan Cinta Laut ini rutin kami lakukan. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, eh, pemerintah, masyarakat, generasi muda, anak didik, kemudian juga berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengingatkan bersama bahwa laut adalah ruang hidup kita, kemudian harus kita jaga bersama dengan mengurangi sampah yang ada, kemudian juga mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan, melestarikan budaya maritim yang tentu ini nanti mengarah pada ekosistem laut yang lebih baik begitu. Kemudian juga sekaligus menjaga semangat budaya gotong royong di masyarakat kita begitu ya. Nah, ini eh, dukungan urusan keistimewaan
Jadi ada beberapa dukungan dari kebijakan strategis Bapak Gubernur dalam urusan keistimewaan. Salah satunya adalah pengembangan budaya maritim begitu. Jadi bagaimana mengembangkan dan menguatkan budaya maritim di kalurahan maritim yang ada di wilayah DIY begitu. Jadi eh, implementasinya tentu harus didukung dengan pendanaan dari pemerintah dengan wujud bantuan keuangan khusus untuk kalurahan maritim begitu. Nah, eh, jadi konteksnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir melalui pengembangan potensi perikanan dan kelautan, kemudian potensi wisata, potensi budaya, serta potensi pertanian atau potensi yang lainnya di lahan yang ada begitu. Kemudian juga tentu dengan dikembangkan akan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat kita begitu. Nah, dengan memperkuat sistem kelembagaan desa di wilayah pesisir untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian juga tentu berbasis harapannya dari usaha kelautan dan perikanan. Kemudian juga ada industri pengolahan berbasis hasil kelautan dan perikanan, kemudian juga industri atau usaha pariwisata bahari dan dalam rangka pengolahan juga ketahanan pangan begitu. Kemudian juga memperkuat kapasitas pengelolaan desa dan organisasi-organisasi di tingkat desa yang ada di wilayah pesisir begitu. Kemudian juga memperkuat potensi desa di wilayah pesisir sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi urusan maaf menghadapi arus eh, globalisasi begitu. Nah, eh, jadi pengembangan desa maritim kami lakukan dengan awalnya melakukan karakterisasi, kami melakukan penilaian, kemudian kita kembangkan sesuai dengan kondisi yang ada begitu. Nah, potensi kalurahan yang ada, nah ini eh, bisa kita kembangkan dalam rangka tentu untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan bagaimana mereka mengelola potensi yang ada di wilayahnya gitu. Kemudian juga eh, dengan didukung oleh dengan alokasi anggaran dari pemerintah, kemudian juga kita gandengkan dengan beberapa pihak termasuk pihak swasta. Nah, tentu nanti akan bersifat lapangan kegiatan, lapangan pekerjaan. Nah, yang harapannya bisa mengurangi angka pengangguran, kemudian juga bisa pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah desa atau kelurahan maritim begitu. Kemudian inilah Bapak Ibu sekalian kelurahan maritim yang ada di DIY. Jadi di Kabupaten Gunung Kidul ini ada 6 kapanewon di 19 kelurahan. Nah, kapanewon itu memang bahasa yang khas di kami. Kalau di daerah lain mungkin namanya kelurahan, maaf, kecamatan begitu ya. Kalau kami kapanewon, kalau daerah lain mungkin kelurahan begitu. Kemudian di Bantul itu ada 3 kapanewon atau kecamatan, kemudian ada 5 kelurahan. Kemudian Kulon Progo ini ada 4 kapanewon atau kecamatan, kemudian ada 10 kelurahan. Nah, desa-desanya ini eh, kemudian ini maaf kecamatannya ada Tepus, Tanjung Sari, Sabtosari, Panggang dan lain sebagainya. Kemudian desanya demikian begitu. Jadi ini adalah desa kecamatan yang ada di Kelurahan Maritim di DIY begitu. Kemudian ini beberapa dukungan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah dikembangkan untuk potensi-potensi yang ada sesuai dengan apa karakteristiknya begitu. Jadi dikembangkan banyak digunakan untuk pengembangan kemaritiman juga untuk kegiatan-kegiatan aktivitas perikanan tangkap, kemudian juga digunakan untuk pengembangan garam, kemudian juga pengembangan untuk olahan hasil laut begitu. Kemudian ini kita kolaborasikan dengan wisata yang ada di Jogja begitu. Jadi ada wisata edukasi yang kita arahkan di beberapa desa maritim begitu. Artinya kondisi lingkungan kita yang sudah sangat
padat begitu, kemudian konflik kepentingan di wilayah pesisir itu sangat tinggi. Nah, tentu kami harus bisa mengawal, menjaga bagaimana semua bisa eh, mendapatkan manfaat optimal begitu. Kemudian ini beberapa eh, di kelurahan yang lainnya, ada bias maritim, ada ruko, ada peningkatan untuk apa pengembangan SDM, ada semacam tempat pelatihan dan yang lainnya begitu. Nah, eh, demikian. Jadi ini adalah beberapa yang kita kembangkan, termasuk untuk eh, apa membuat press market, kemudian juga showroom produk dan lain sebagainya. Nah, tentu kita bisa melihat bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir bukan hanya sekedar tradisi, melainkan juga sumber daya psikologis, sosial, dan budaya yang memperkuat ketahanan mereka. Nah, tentu harapannya melalui prasarana adat, maaf, juga mitos laut dan ritual seperti petik laut, masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sekaligus mempertebal sultan sosial. Sebagai modal sosial dan identitas, kearifan lokal membangun rasa percaya, kemudian gotong royong, dan kebanggaan kolektif yang membuat komunitas pesisir tangguh menghadapi krisis. Bapak Ibu sekalian, tentu dengan strategi revitalisasi lewat gerakan cinta laut, budidaya bantuan keuangan khusus kelurahan maritim, hingga konsep One Village, One Iconic, kita memastikan nilai-nilai ini tetap hidup dan relevan di era modern begitu. Inilah bukti bahwa indigenis psikologi tidak berhenti eh, di ranah teori saja, tapi juga sudah menjadi roh dan bagian program dari dinas yang telah kita kembangkan. Maka rekonstruksi kesejahteraan masyarakat maritim bukan hanya soal peningkatan ekonomi, tapi juga peneguhan identitas, pelestarian budaya, dan pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal. Dengan cara inilah kita benar-benar menjalankan falsafah Hamemayu Hayuning Bawono, menjaga keselamatan dunia dengan kebijaksanaan eh, manusia begitu. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya sampaikan waktu untuk Bapak 60 menit. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, masih ada 30 menit lagi, Pak. Bisa kita Ye, mungkin nanti banyak diskusi begitu ya, Bapak. begitu ya. Ye, artinya eh, kalau dari kacamata teknis, kemudian juga kacamata pembangunan, nah, kami melihat bahwa sebetulnya budaya maritim ini kan juga kita tumbuhkan. Artinya kalau kita melihat diimplementasi kegiatan perikanan tangkap begitu, nah di kami memang bahwa itu diawali sekitar tahun 1980-an begitu ya, dengan kondisi apa panjang garis pantai kami 130 kilometer. Kemudian awalnya memang tidak ada pelabuhan yang digunakan untuk aktivitas melakukan penangkapan ikan. Kami di tahun 2000, maaf, di 1980 berupaya untuk membangun salah satu pelabuhan, namanya di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng begitu nggih, di sebelah timur. Jadi upaya bagaimana masyarakat kita bisa ditransformasikan dari masyarakat agraris ke eh, bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk kehidupan masyarakat kita begitu. Nah, di pelabuhan itu eh, kami mengembangkan sekarang menjadi sentra pengembangan industri perikanan tangkap begitu ya. Jadi diarahkan untuk produk yang didaratkan eh, sesuai dengan visi Bapak Gubernur kami menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Jadi produknya didaratkan, kemudian memang karakteristik wilayahnya agak berat medannya. Jadi kalau eh, mobil kontainer atau truk-truk kontainer berat itu eh, membawa
barang bawaan yang berat itu di wilayah tersebut susah untuk bisa mendistribusikan ke luar wilayah begitu. Sehingga bagaimana produk ikan yang kita hasilkan, kita olah, kita filet, nah ikan yang didistribusikan adalah ikan-ikan yang premium, daging dengan kualitas nutrisi yang bagus yang kita distribusikan. Sementara potensi limbahnya ada pada kepala, kemudian durinya, kotorannya atau di perutnya, kemudian sisiknya, ekor ini kita tinggal, kemudian ini kita olah untuk apa pakan ternak dan pakan ikan gitu. Artinya dikembangkan di sana untuk industri pakan limbahnya. Kemudian ikannya kita distribusikan ke kota, ke DIY. Nah, kemudian yang sekarang ini digunakan untuk mendukung kebijakan Bapak Presiden makan siang bergizi gratis begitu. Nah, ini tentu eh, bagaimana potensi laut kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita begitu. Kemudian eh, ini kami menguatkan di akses untuk ketersediaan, kemudian yang berikutnya eh, diakses apa aksesibilitas atau pemanfaatan. Nah, kami ini bagaimana masyarakat yang mungkin bukan sentra industri maritim bisa mendapatkan manfaat. Nah, sehingga distribusi, kemudian dengan kebijakan pemerintah makan bergizi gratis, itu mereka bisa mengakses yang tadinya masyarakat mungkin dia paham bahwa nutrisi ikan sangat baik, tapi mungkin daya belinya tidak mampu, lah dengan makan gizi gratis ini bisa mereka mengakses begitu. Nah tentu yang seperti ini kami menguatkan juga di pemanfaatannya. Bagaimana resistensi masyarakat terkait dengan konsumsi pangan ikan dari hasil laut kita itu bisa mereka lakukan. Artinya budaya makan ikan, budaya pemanfaatan potensi laut kita dikuatkan untuk masyarakat kita begitu. Nah, tentu ini akan berdampak pada eh, prevalensi stunting kita jadi eh, menurun, kemudian juga meningkatkan produktivitas anak-anak kita ketika belajar. Kemudian tentu ini berharap di masa depan akan memberikan manfaat terkait dengan eh, nilai kesejahteraan masyarakat kita begitu. Jadi ini beberapa hal yang sudah kita kuatkan begitu, nggih. Yang lainnya nanti mungkin bisa eh, didiskusikan lebih lanjut begitu Pak Rifai. Matur nuwun, kami kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Heri. Kalau saya coba lihat, ini sambil nunggu pertanyaan dari hadirin ya. Jadi kita lihat ternyata visi Gubernur DIY ini dari mulai tahun 2012 memang semuanya mengarah kepada laut ya, pemberdayaan laut mulai dari 2012 sampai 2017, menyongsong peradaban baru dengan strategi Among Tani Dagang Layar, putar kemudi ke visi maritim dan laut sebagai halaman depan. Kemudian dilanjutkan sampai 2022 dengan visi menyongsong abad Hindia untuk menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Dan kemudian dilanjutkan ini visi sampai dengan 2027. Ini sepertinya sudah mengarah ke implementasi nyata ini ya. Mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi seperti kita ketahui, kawasan selatan Yogyakarta yang dimaksud adalah itu wilayah-wilayah di mana ada memang wilayah merupakan wilayah pesisir begitu ya Pak Heri ya. Nggih, Pak. Nah, kemudian kita lihat ini juga sudah diwujudkan dalam bentuk mapping kalurahan-kalurahan, kemudian Kapanewon ya. Kapanewon itu kecamatan ya Pak ya.
Iya, betul Pak. Iya. Oke, baik. Ini bisa, kalau saya pernah dengar kan, Jogja itu memang adalah provinsi, tapi kalau kita coba lihat heterogenitas yang ada di sana, maka kita bisa lihat itu adalah bisa disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Itu betul segitu ya? Seperti itu ya Pak Fahri ya? Ya, betul Pak Rifai. Jadi kalau kita melihat masyarakat yang ada di DIY itu kan sangat heterogen begitu, nggih. Terlebih sebagai kota pendidikan, sekaligus kota budaya begitu. Artinya eh, mungkin eh, untuk anak-anak didik yang sekolah di Jogja ini sebagian besar hampir mewakili seluruh wilayah di Indonesia begitu. Dari Aceh, dari Sabang sana, kemudian sampai Merauke itu hampir ada di DIY begitu. Artinya kondisinya sangat heterogen. Tentu inilah menjadi miniatur gambaran eh, Indonesia kita begitu. Nah, dengan kondisi ini, tentu ini eh, keberagaman yang sangat tinggi yang bisa digunakan sebagai model model kita membangun di wilayah Jogja ini, Pak Rifai. Oke. Iya, iya. Baik. Betul. Jadi sebagai contoh misalnya permasalahan sosial yang ada di lingkungan Yogyakarta, ini bisa juga mewakili permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah lain karena demikian kompleksnya gitu Pak ya. Eh, Kemudian ini eh, mungkin juga ini pertanyaan dari beberapa orang ya, yang terkait dengan pemberdayaan wilayah laut gitu. Baik di lingkungan Yogyakarta maupun di tempat lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat kita suka atau terkadang melihat atau memandang laut ini suatu hal yang eh, penuh mistis ini. Nah, banyak cerita-cerita yang kemudian bisa mengalihkan pandangan bahwa laut itu adalah potensi, potensi, potensi untuk mencari nafkah, perikanan, potensi wisata. Tapi dengan adanya pandangan itu, maka apakah ini mungkin bisa menjadi kendala dan bagaimana selama ini di lingkungan Yogyakarta menangani pandangan tersebut? Itu gimana Pak Heri? Ya, makasih Pak Rifai. Jadi betul ya, mungkin gambaran bahwa laut sebagai suatu apa entitas yang mungkin ada berbau mistis begitu. Nah, ini eh, artinya budaya yang mungkin tumbuh subur di wilayah kita begitu. Nah, kemudian memang ini ada aspek positif dan negatifnya begitu. Kami melihat sebagai aspek positif ketika eh, bahwa dipahami bahwa laut ini juga ada penghuninya. Laut ini sebagai sesuatu hal yang bisa memberikan rezeki bagi masyarakat kita. Sehingga namanya sedekah laut ini bagaimana eh, budaya yang berkembang di masyarakat kita boleh mengambil, tapi juga dengan bahasa konteks lokal kita itu tetap kita mengkomunikasikan dengan yang punya begitu ya. Kita nembung atau kita ada namanya ada tembungnya begitu, ada sesuatu hal yang disampaikan. Nah, kayak eh, apa budaya petik laut ini kan gambaran bahwa mereka sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan eh, manfaat potensi sumber daya laut yang bisa mereka gunakan sebagai sandaran hidup, kehidupan dan penghidupan. Nah, ini harus dijaga. Makanya ada ritual mereka bersedekah kan begitu. Dengan bersedekah sebetulnya itu punya makna bagaimana mengajak masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk kita juga berdoa kepada Tuhan bagaimana potensi yang ada bisa tetap lestari begitu. Kemudian juga ada semangat mengenalkan pada generasi-generasi berikutnya bahwa eh, ini merupakan sesuatu budaya luhur yang harus dilestarikan gitu. Kemudian sekaligus
ini juga bisa dikolaborasikan atau disinergikan dengan pengetahuan ilmiah begitu ya. Artinya eh, kadang-kadang mereka itu kan perlu menjaga keseimbangan alam. Kalau tanpa eh, apa budaya yang tumbuh atau kuat mengakar di sana, mereka mengambil juga kadang-kadang kan eh, serampangan begitu nggih. Kemudian tanpa melihat kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya kultur kemudian budaya yang eh, baik, bagaimana keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam itu tetap harus dijaga keseimbangannya. Harapannya kan itu kelestarian tetap bisa terjaga begitu. Kemudian eh, pengetahuan ilmiah tentu digunakan sebagai kontrol ketika populasi ikan mulai mengalami penurunan, terutama di wilayah pinggir pesisir. Nah, ini masyarakat juga bisa memahami bahwa mereka harus menangkap ikan ke arah yang lebih eh, ke tengah dan lain sebagainya begitu. Artinya kontrol-kontrol itu eh, bisa digunakan sebagai eh, ya penguat bagaimana mengoptimalkan sumber daya tetap bisa dalam kerangka kelestarian begitu. Baik sumber daya, baik pengetahuan lokal maupun pengetahuan ilmiah ini bisa kita sinergikan begitu. Demikian Pak Rifai. Oke. Ya, baik. Berarti hal tersebut tetap bisa dipakai ya Pak ya, digunakan terutama supaya kita tetap bisa mempertimbangkan keseimbangan alam. Em, untuk hal tersebut artinya bukan suatu halangan ya, hal-hal yang sifatnya mitos, kadang malah itu memang diperlukan. Iya. Nah, Pak Heri, baik ini di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Mungkin saya bacakan yang pertama ini ya, Pak. Boleh, boleh. Iya. Iya, ini dari eh, Pak Supriyono atau Mas Supriyono ya. Mohon izin bertanya, saat ini apa tantangan utama nelayan di Yogyakarta dalam mengakses pasar dan teknologi perikanan modern? Bu, langsung jawab atau saya bacakan yang Kalian yang keduanya? lainnya sebenarnya ya. Nah, Oke. Ada yang pertanyaan kedua dari Mbak Aneira. Ini izin bertanya Bapak, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sang Tua Surabaya, ini Mbak Anaira ini. iya. Bagaimana cara mengintegrasi pengetahuan tradisional dan praktik kontemporer agar dapat menghasilkan pemahaman yang holistik tentang lingkungan laut? Itu dua pertanyaan, mungkin bisa Iya. dijawab dulu, Pak Heri. Iya. Iya, makasih. Jadi yang tantangan masyarakat kita saat ini, Pak Rifai dan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya masyarakat nelayan kita itu kan masyarakat yang kita tumbuhkan begitu. Artinya bahwa generasi nelayan kita itu rata-rata masih generasi pertama maupun generasi kedua begitu. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang ada di pantai utara kan begitu, nggih. Nah, kemudian sebagian besar itu mereka adalah eh, sebetulnya adalah petani begitu, petani yang kemudian mereka eh, diarahkan ke profesi sebagai nelayan begitu. Tentu ini mereka punya tantangan yang biasanya mereka itu setiap hari ketemu dengan keluarga. Tentu ketika dia menjadi nelayan, nah kita pahami bahwa pantai selatan itu kan kondisi alamnya sangat apa ya, karakteristik wilayahnya kan sangat kuat begitu nggih. Arusnya besar, ombaknya besar, kemudian kadang-kadang lingkungannya juga eh, sangat ekstrim begitu. Nah, tentu dengan kondisi ini kan perlu armada kapal yang besar. Nah, armada kapal besar kan dia akan visible, akan ekonomis ketika mereka melakukan aktivitas penangkapan. Tentu paling cepat itu kan 5 hari, 1 minggu begitu. Kadang bisa sampai 2 minggu, 3 minggu kan begitu. Nah, dengan kondisi ini eh,
masyarakat kita terkadang masih merasa sok kangen begitu ya, harus meninggalkan rumah lebih dari 5 hari itu kan bukan habit mereka begitu. Sehingga inilah yang kadang-kadang mereka itu ya ketika ada acara apa ya sudah mending tidak melaut begitu. Oh ini sebentar lagi akan ada acara di rumah misalnya hajatan begitu. Akhirnya mereka tidak melaut. Nah yang seperti ini kan tentu kadang-kadang ya hasilnya menjadi eh, lebih eh, rendah begitu. Atau kadang kurang diminati oleh pemilik kapal atau ya apa kelompok nelayan yang bersama-sama begitu mereka melakukan aktivitas begitu nggih. Nah, kemudian kalau teknologi modern yang digunakan, saya yakin mereka ini adaptasinya sangat baik begitu nggih. Bagaimana kami mengenalkan teknologi-teknologi modern untuk kegiatan penangkapan. Jadi pengembangan rumpon yang disiapkan untuk menggiring ikan di wilayah tertentu sehingga kita masyarakat itu menangkap dengan secara baik itu mereka bisa mengadop secara optimal begitu. Artinya secara prinsip ketika melihat bahwa eh, apa teknologi kemudian inovasi yang ada itu memberikan manfaat, mereka tentu akan melaksanakan begitu. Sehingga kata kuncinya kita harus bisa memberikan penjelasan bahwa teknologi modern ini ada sisi manfaatnya, ada sisi manfaat bagi mereka menjadi mereka lebih efisien, lebih produktif begitu. Inilah yang memang harus disampaikan dan harus dibuktikan begitu. Sehingga kami bekerja sama kadang dengan Kementerian Kelautan untuk diseminasi teknologi, nah itu langsung praktek ke lapangan begitu ya. Masyarakat bisa langsung melihat, nah mereka bisa langsung memahami, kemudian juga mempraktekkan. Ketika hasilnya bagus, tentu ini kan inovasi ini akan bisa diadopsi secara baik begitu. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara mengintegrasikan eh, pengetahuan lokal dengan praktek kontemporer tadi ya. Nah, eh, kami eh, berupaya untuk melakukan identifikasi. Jadi eh, pengetahuan lokal yang ada di tempat kami. Kemudian makna dari pengetahuan lokal itu apa? Itu kan yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya eh, kadang-kadang kan contoh ini yang Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu kan sebagai dasar bagaimana musim itu eh, dipengaruhi oleh pergerakan matahari begitu ya. Pergerakan matahari, kemudian peredaran bulan itu kan mempengaruhi mongso atau musim yang ada. Tidak hanya di eh, pertanian saja, tapi juga di kelautan begitu. Karena dia akan mempengaruhi pasang surut, akan mempengaruhi kondisi kecerahan laut, nah, kemudian akan mempengaruhi apa plankton yang berkembang. Nah, yang seperti ini juga akan mempengaruhi ikan-ikan yang ada begitu. Nah, ini harus memang kita modelkan, artinya kita integrasikan eh, harapannya apa? Harapannya dengan teknologi tradisional atau apa pengetahuan lokal dengan model-model pengetahuan yang ilmiah ini kan bisa kita sinergikan. Nah, kita sinergikan dalam rangka apa memodelkan kondisi yang ada di wilayah. Dengan kita modelkan nanti kita bisa memprediksikan ketika ada musim-musim mangsa seperti ini nanti akan ada jenis ikan yang bagaimana itu kan bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian memang ini juga perlu kita verifikasi, kita cek kembali begitu karena dengan perubahan iklim yang saat ini terjadi itu kadang-kadang merubah kondisi yang ada begitu. Tapi kami melihat bahwa pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah itu kan memang sesuatu hal yang memang harus bisa saling mengisi begitu harapannya demikian. Oke, itu yang kami upayakan gitu. Oke. Begitu Pak Evai dan Mbak Ika ya tadi ya. Oke, Ya, Pak Anaira. Mbak Anaira ya. Ya.
Baik, itu mungkin jelas ya untuk Mbak Anera. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ibu Dwi Warih Untari. Ini sepertinya dosen di UHT. Jogja pancen istimewa. Wah. Bagaimana upaya-upaya penguatan budaya cinta laut untuk generasi milenial dan generasi Z untuk mendukung perwujudan panca mulia masyarakat Jogja? Ini pertanyaan yang berikutnya, Pak Heri. Nggih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini juga dari Ibu Ika Kurnia. Izin bertanya Bapak, saya Ika Kurnia Maulidia dari Angkatan 2023 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Apa hambatan yang dialami dalam menerapkan pendekatan two-eye seeing maksudnya ini ya, pada pengelolaan laut berkelanjutan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin ini agak senada dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Nggih. Silakan Pak Heri. Ya, makasih Pak Rifai, kemudian Mbak Dwi, Ibu Dwi Warih Untari ya. Jadi eh, kegiatan kami utamanya untuk penguatan budaya cinta laut. Nah, utamanya untuk generasi milenial ini memang kami kan di wilayah pesisir eh, mengembangkan semacam sentra pengembangan masyarakat begitu. Sebagai misal di daerah kami ada daerah konservasi, utamanya konservasi untuk penyu dan apa penyu dan eh, biota langka begitu nggih. Nah, ini memang ada eh, wilayah konservasi yang kita kembangkan, kemudian juga itu juga sebagai daerah edukasi, edukasi wisata untuk masyarakat kita begitu. Nah, pada saat musim-musim liburan, nah ini kita buka untuk ada semacam ya penguatan pemahaman pada generasi muda kita begitu. Mereka dikenalkan bagaimana eh, penyu yang ada di dunia ini. Ada 7 jenis penyu, 6 diantaranya adalah di Jogja. Kemudian dengan berbagai kondisi yang ada, ini mereka kan butuh ekosistem yang baik. Mereka bisa memijah pada musim-musim tertentu, kemudian nanti telur ini bisa kita jaga bersama, kita rawat, kemudian nanti kita tebarkan lagi. Nah, nanti dia eh, kembali ke laut. Nah, beberapa tahun, mungkin sampai puluhan tahun. Nah, selang 25 tahun mereka nanti akan kembali bertelur dan lain sebagainya. Nah, narasi-narasi seperti ini, inilah yang kadang-kadang disukai oleh generasi-generasi muda kita. Generasi milenial, generasi Z itu suka yang seperti ini begitu. Ada narasi bahwa eh, kalau kita melepas sekarang, mereka kita ajak juga, kita ajak mereka untuk merawat, kemudian melepaskan kembali begitu, nggih. Nah, itu eh, ketika kita melepaskan, nah, kita ini sebenarnya sedang melakukan investasi untuk kelestarian dan keberlanjutan lingkungan begitu. Kita lepaskan sekarang, usia mereka baru 15 sampai 20 tahun, nanti mungkin 20 tahun atau 25 tahun ke depan, usia mereka sudah 50 tahun, ini penyu yang kita lepaskan akan kembali, mereka bertelur lagi kan begitu. Inilah wacana-wacana yang kita narasikan untuk memberikan pemahaman pada generasi kita bahwa ini adalah aset eh, aset sumber daya ikan termasuk penyu ini, itu adalah aset yang sangat berharga yang harus kita jaga bersama begitu. Kemudian di mereka juga kami ajarkan bahwa di tengah laut ini penyu kita banyak. Ketika kita melihat nelayan kita menangkap ikan, kemudian jaring mereka menyangkut penyu, itu harus dilepaskan dan lain sebagainya. Narasi yang sebenarnya harus kita kenalkan kepada mereka begitu, nggih. Kemudian kadang juga ada penyu yang terdampar. Nah, ini
kita ajak bersama untuk melihat ada foto-fotonya, ada dokumentasinya. Ini contoh penyu yang terdampar, mereka sakit, mungkin terlilit oleh jaring karena mungkin ketidaksengajaan atau mungkin kecerobohan kita sehingga menyebabkan kematian. Inilah yang harus kita ingatkan pada generasi muda kita begitu. Kemudian juga hasil bedah ketika penyu mungkin mengalami mati. Wah, ini ternyata penyunya makan sampah yang sangat luar biasa ya. Sampai dia di perutnya itu banyak sampahnya. Ini mungkin menganggap bahwa penyu itu sampah itu sebagai kayak ubur-ubur sebagai pakan mereka begitu. Inilah yang juga harus dinarasikan kepada generasi muda sehingga kita harus bijak bagaimana kita membuang sampah itu harus hati-hati. Kemudian jangan sampai kita sembarangan membuang sampah karena aktivitas kita di hulu, di bagian Sleman, kemudian di kota ini juga bisa jadi akan sampahnya terikut sampai ke muara, kemudian ke laut. Nah, ini akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sana gitu. Hal seperti ini eh, tentu perlu kita tekankan, perlu kita pahamkan pada generasi muda kita begitu dalam rangka untuk itu tadi memberikan penguatan pemahaman bahwa lingkungan harus kita jaga secara baik begitu ya. Nah, itu kemudian eh, apa yang lain-lainnya juga demikian. Jadi kami ada pengembangan garam. Garam ini juga dulu awalnya ada namanya garam kesirat begitu ya. Garam yang dikembangkan zaman zaman dulu Mataram begitu. Cuman kan memang eh, proses ke sini tertutup, kemudian juga hilang begitulah. Kami berupaya untuk melakukan revitalisasi, kita tumbuhkan kembali. Nah, proses-proses bagaimana sumber daya maritim kita bisa kita transformasikan menjadi potensi sumber daya yang bisa menghasilkan manfaat finansial, manfaat kesejahteraan masyarakat kita begitu. Nah, ini mereka juga bisa kita ajak melihat bagaimana proses pembuatan garam. Kemudian garam yang dihasilkan tentu kalau di Jogja memberikan mutu kualitas yang lebih baik dibandingkan mungkin di daerah lain karena Jogja jauh dari industri begitu. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan garam yang ada dengan berbagai olahan untuk spa, untuk berendam, untuk yang lainnya. Yang seperti ini juga perlu kita kenalkan pada generasi muda kita. Nah, mereka senang ada narasi-narasi terkait dengan apa yang disampaikan. Misalnya, garam ini bisa memberikan tubuh kita menjadi lebih segar, bisa glowing dan lain sebagainya. Seperti ini kan kadang-kadang membuat mereka menjadi lebih tertarik begitu ya, untuk bisa memanfaatkan begitu. Kemudian yang berikutnya yang Mbak Ika tadi hampir sama dengan eh, yang penanya tadi ya Pak Rifai ya. Jadi Ya, bagaimana mengintegrasikan itu tadi ini sudah kami jawab juga ini Pak Rifai. Oke. Artinya bagaimana pengetahuan lokal kita integrasikan dengan eh, apa pengetahuan ilmiah atau modern begitu, nggih. Jadi eh, ini kok nggak kelihatan di kami ketutup apa ini? ya. Ya, Pertanyaan yang kedua ya, Pak ya. nggih. Hambatan yang Ya, dialami begitu ya. Artinya ya kadang-kadang kita melihat begini, Mbak Ika, Bapak Ibu sekalian, bahwa hambatannya ya itu tadi karena mungkin belum memahami bahwa eh, ini adalah suatu informasi yang sangat berharga. Nah, kemudian yang menjustifikasi kadang-kadang apa ini nanti punya ancaman bagi keberlanjutan mereka dan lain sebagainya. Tentu yang seperti ini kan tugas kita adalah bagaimana memahamkan pada masyarakat bahwa eh, kedua pengetahuan ini punya sisi manfaat masing-masing. Kalau dikolaborasikan akan menjadi lebih baik begitu nggih. Eh, ya seperti yang ada itu di Pranoto Mongso, kami punya ada kalender kalender Mongso untuk penangkapan ikan begitu. Nah, itu juga mempengaruhi eh, pada saat kondisi-kondisi ekstrim, kondisi gelombang besar, kemudian
harus kuat dan lain sebagainya. Ini kan eh, apa ramalan yang mereka gunakan sebagai ilmu titen begitu ya. Jadi pengetahuan lokal ini kan mereka niteni begitu, niteni kondisi yang ada di lingkungan mereka, di lingkungan kita begitu. Kemudian eh, kadang-kadang dengan kondisi sekarang iklim global yang berubah, ini kan mempunyai pengaruh yang berbeda begitu. Lah, kami juga bekerja sama dengan eh, BMKG begitu ya. Ada stasiun meteorologi yang dia itu memberikan ramalan ya selama 1 minggu ke depan begitu. Nah, ramalan ini kan eh, biasanya lebih apa presisi dibandingkan mungkin pengetahuan lokal yang ada. Cuman memang mereka kan harus rutin melihat, mengupdate dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kami juga melihat bagaimana ini bisa kita integrasikan begitu. Nah, kami ada WA group, ada diskusi dengan nelayan kita, bagaimana informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika itu ramalan yang ada bisa sampai ke mereka. Jadi data yang dikeluarkan oleh stasiun meteorologi itu detail sekali, detail ramalan kondisi apa laut kita begitu, baik ombaknya, gelombangnya dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah punya data, misalnya ini mongso ke Songo, misalnya ini mongso ke Wolu, mongso ke Pitu dan lain sebagainya. Itu mereka kadang-kadang hafal. Biasanya kalau kondisi seperti ini, wah gede. Tapi ombaknya kadang-kadang besar. Nah, ini harus disiasati bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa kita kolaborasikan, kita gabungkan akan menjadi lebih baik begitu. Artinya eh, cek aktual itu memang dari pengetahuan ilmiah. Itu yang kami lakukan begitu. Nah, eh, kadang-kadang itu tadi karena mereka susah eh, apa dikasih pemahaman, ya kita melihat bukti bersama-sama begitulah. Ini loh kondisinya. Eh, apa yang ada di kalender Mongso dengan kondisi yang ada. Kami kan punya semacam gambaran apa fisik alamiah di pinggir pelabuhan itu kan sebagai gambaran ini loh ombaknya seperti ini, gelombangnya besar dan punya risiko serta lain sebagainya ini kan bisa kami jelaskan begitu sebagai verifikasi agar mereka terus paham oh iya betul Pak punya risiko eh, untuk hanya kita paham dari satu aspek pengetahuan lokal begitu. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Oke. Makasih Mbak Ika, Pak Rifai. Oke. Baik, mungkin kalau saya coba ringkas untuk pertanyaan dari Ibu Dwi Wari ini jawabannya adalah gimana untuk cara mensiasatinya untuk supaya generasi milenial dan generasi Z ini bisa tertarik mendukung. Mungkin perlu kita tampilkan hal-hal yang bernuansa kekinian gitu ya, Pak Heri ya. Karena Iya, generasi-generasi ini kan, jadi kita perlu menyesuaikan dengan apa yang menjadi ketertarikan mereka. Seperti misalnya tadi yang disampaikan Pak Heri, produk garam dari Jogja itu mungkin adalah produk yang unggul karena di Jogja relatif masih belum banyak terkontaminasi dengan pabrik-pabrik gitu ya. Dan itu bisa jadi bahan untuk kosmetik seperti itu. Itu mungkin jadi lebih menarik ya, Pak Heri ya. iya, Pak. Baik untuk yang Ibu Ika, ini mungkin akan selalu menjadi persoalan yang akan berlanjut terus, yaitu bagaimana mengkolaborasikan antara dua pendekatan, bisa disebut pendekatan tradisional dan pendekatan modern gitu ya Pak. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Heri bagaimana beliau menerapkan hal tersebut di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Sambil menunggu, barangkali ada yang ada pertanyaan. Ini saya mau mengkonfirmasi. Saya pernah dengar Pak Falsafah DIY Memayu Ayuning Bawono itu katanya pernah diajukan ke
PBB untuk mendapatkan pengakuan itu Pak ya, sebagai falsafah hidup Nggih. masyarakat Jogja. Kabarnya gimana Pak? Update terakhir nih informasi. Ya, makasih Pak Rifai. Jadi untuk apa ya budaya lokal yang diajukan ke PBB kayak sumbu filosofi, nah, itu kan ya sudah mendapat pengakuan sumbu filosofi Jogja itu Bapak. Itu yang satu sumbu antara satu segaris sumbu imajiner antara Gunung Merapi, kemudian Tugu, Palputih, Tugu Jogja, kemudian Keraton, kemudian Kandang Menjangan ke selatan begitu. Itu gambaran ya gambaran filosofi kehidupan manusia begitu. Nah, ini sudah mendapatkan pengakuan. Nah, kalau yang Hamemayu Hayuning Bawono ini memang kayaknya kemarin ada wacana untuk diajukan, cuman ini kami belum mendengar progres selanjutnya, Bapak. Jadi ini biasanya apa, yang memproses, kemudian yang mengawal itu adalah Dinas Kebudayaan begitu. Oke. Nah, seperti itu. Artinya eh, ini saya yakin eh, kalau diajukan ya akan memperkaya budaya lokal masyarakat kita yang tentu akan bisa diakui oleh dunia kan gitu Pak, Pak Rifai, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, tentu akan menjadi kebanggaan kita bersama begitu ya. Harapannya nanti apabila kita lihat kemudian juga kami tanyakan ke Dinas Kebudayaan mungkin prosesnya sampai kemana begitu ya. Sampai saat ini sudah sampai tahap apa begitu. Itu Pak Rifai. Kami juga belum eh, mengetahui persis sampai saat ini sudah sampai tahap menopo begitu. Nggih. Demikian Pak. Nggih. Baik, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari Bapak Ibu para hadirin, para mahasiswa mungkin. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup ini Pak Rifai. Cukup ya. Baik, Ya. sebagai kesimpulan secara umum, sepertinya kita dapat menyimpulkan bahwa budaya, tradisi, falsafah kearifan lokal itu merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik yang sifatnya material maupun non material. Dalam konteks webinar kita ini masuk adalah kesejahteraan psikologis. Jadi inilah perlunya kita selalu menganalisis, mempelajari supaya dua hal ini selalu bisa berkolaborasi dengan baik. Yang kita ambil adalah sisi-sisi positifnya dan kita minimalisir efek-efek yang kurang sesuai. Ini mungkin kesimpulan umum dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Heri Sulistyo Rumawan, SPI MT. Saya hampir salah terus mau bacanya SPSI ya. Iya. SPSI Iya. psikolog ya. Psikologi, Iya. kalau SPI ini sarjana perikanan ya Pak Eri ya. Betul. Makanya kami tadi awal menyampaikan itu, Pak. Eh, Nanti daripada salah persepsi, dikira sarjana psikologi begitu, Pak. Ya, ya. Ya, Ya, jadi Bapak ini adalah sarjana perikanan dan magister teknik. ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Baiklah. kami. Matur nuwun Pak Rifai, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian ini. Kami senang. Ya, terima kasih sama-sama juga. Baiklah, kita sudah di penghujung acara sesi pertama. Waktu yang tersedia telah selesai. Semoga diskusi kita pada kesempatan sesi pertama ini dapat memberi manfaat
dan bernilai ibadah tentunya di hadapan Yang Maha Kuasa. Tak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita Bapak Heri Sulistyo Hermawan SPI MT yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih Bapak Heri, semoga Tuhan memberi ganjaran dengan pahala yang berlipat ganda untuk Bapak. Saya Amin. selaku Matur nuwun. ya terima kasih Pak. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Demikian, selanjutnya waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Wanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rifai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas moderator yang telah membawakan sesi pertama dengan narasumber Bapak Heri Sulistyo. Mohon izin, kami akan memberikan pengumuman dahulu terkait penanya terpilih dari sesi satu ini. Penanya terpilih yang pertama adalah dari Bapak Supriyono, kemudian penanya kedua dari Ibu Dwi Warih Untari, dan penanya ketiga dari atas nama Aneira. Selamat untuk ketiga penanya terbaik dalam sesi satu ini. Nantinya penanya terbaik akan mendapatkan souvenir dari panitia dan bisa menghubungi panitia melalui grup WhatsApp yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah pemberian e-certificate. Pemberian e-certificate pertama kepada Bapak narasumber, kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah sekaligus Ketua Apsimat, Ibu Dr. Wiwin Dwi Handayani, MSI Psikolog, disilakan untuk penyerahan e-certificate. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Terima kasih Pak Heri Sulistyo dan Pak Rifai selaku moderator. Insya Allah Pak, materi yang dibagikan kepada kami sangat bermanfaat untuk kami yang ada di Psikologi Hang Tuah, Universitas Hang Tuah, juga seluruh audiens yang hadir. Untuk itu, sebagai tanda ucapan terima kasih, kami memberikan sertifikat yang mungkin nanti akan dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, dan semoga ilmu yang dibagikan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Makasih Bu Wiwin, selaku Dekan Fakultas Psikologi. Kami menerima sertifikat ini. Tentu ini sesuatu hal yang menggembirakan bagi kami. Ya, bahwa aspek perikanan tidak hanya dilihat dari aspek teknis saja, tapi dari multidisipliner begitu. Makasih. Ada hal yang kurang pas, kemudian juga kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, e-certificate selanjutnya diberikan kepada moderator Bapak Ahmad Rifai, MPPO Psikolog. Kepada Dekan, dipersilakan. Sertifikat yang berikutnya untuk sahabat saya ini yang selalu mendampingi saya, Pak Rifai. Terima kasih sudah berkenan memandu diskusi di materi kita yang pertama di webinar. Oh ya, Pak Rifai ini juga adalah Wakil Ketua Apsimar 1, sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini bermanfaat khususnya untuk kita dan tentu umumnya untuk seluruh yang hadir dalam webinar ini. Terima kasih Pak Rifai. Terima kasih Bu Win, terima kasih. Semoga manfaat. Amin, Dan amin. sukses selalu buat UHT. Apsimar juga. Iya, Apsimar. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwin. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber pertama, Bapak Heri Sulistyo Hermawan, Sarjana Perikanan, Magister Teknik, dan kepada moderator Bapak Ahmad Rifai, MPPO Psikolog. Bapak Ibu peserta webinar nasional, mohon izin menginformasikan kepada para peserta untuk mengisi presensi tiap sesi paparan dari narasumber.
presensi harus diisi lengkap tiap sesi sebagai salah satu syarat penerbitan SKP. Baik, daftar hadir seminar nasional telah di-share oleh panitia di kolom chat. Mohon untuk segera mengisi sebagai salah satu syarat kelengkapan.